Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kesyukuran itu makin bertambah respon kita terhadap amanah Allah. Insya Allah aktivitas kita pagi hari ini juga bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, sebagai orang yang dewasa dalam beragama, saatnya kita lebih menjalani hidup sehari-hari kita itu berdasarkan petunjuk agama. Itulah sebabnya ada doa yang bagus, lebih menyadarkan kita. Ada doa begini: Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati dan bimbing hidup kami sesuai dengan Al-Quran. Karena akan ada saatnya kami hanya membutuhkan amal yang makbul di sisimu, dan itu berdasarkan Al-Quran. Ada lanjutan doa, wa'allimna ta'wil. Berikan juga ya Allah kemampuan memahami, mentakwilkan Al-Quran sesuai hudahmu, sesuai petunjukmu. Muqaddimah ini saya sengaja pemirsa sekalian, karena dalil-dalil agama itu tidak pernah bicara sendiri. Apa maksudnya itu? Maksudnya begini, teks agama baik Quran maupun sunnah itu membimbing dan harus difahami secara baik bahwa petunjuk agama senantiasa mendorong orang baik, bukan mentang-mentang. Terkait dengan tema kita pagi hari ini pemirsa sekalian, bahwa sedekah istri itu atas izin suami. Haruskah kalau istri mau bersedekah, haruskah ada izin suami dahulu? Lalu kalau tidak, kenapa? Lalu apa batal kalau istri itu bersedekah tanpa izin suami? Insya Allah kita akan jawab sesuai tema kita pagi hari ini. Tapi saya mau berangkat dulu dari sedekah itu sendiri. Kalau saya tanya pemirsa sekalian, apa itu sedekah? Kalau jawabannya langsung bilang pemberian, benar tapi belum terlalu benar. Itu hanya asumsi. Apa maksudnya Ustaz? Nah dianggap karena begini, sedekah itu asal katanya sadaqah yasduqu, sadaqatun sadiqun. Apa artinya sedekah? Yang tanpa ta. Dari kata dasar dulu, artinya benar. Bukan, belum pemberian, belum. Terlalu cepat kalau kita langsung bilang pemberian. Langsung infak. Tidak salah, tapi belum terlalu benar, terlalu cepat maksudnya. Nah, yang benar adalah
sedekah itu diawali dari cara yang benar. Barangnya pasti halal. Yang mau dikasih juga butuh benar. Tidak ada keraguan bahwa dia butuh untuk dilakukan kepada yang lain. Maka prosesnya pastikan benar. Ini. Jadi itu sedekah, sekali lagi kalau langsung dibahasa Indonesiakan sebagai pemberian, melompat itu pengertiannya, maka yang paling benar adalah benar. Kenapa sedekah yang kemudian kita pemberian infak kepada orang, itu istilahnya? Karena begini, pemberian kepada orang adalah sebuah kesadaran bahwa kelebihan harta, atau bukan lebih, adanya rezeki ini dari Allah. Karena dari Allah ada haknya orang. Bagi likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, ada haknya yang kira-kira gitu. Maka pemberian itu benar. Maka sebelum pemberian seluruh prosesnya harus benar. Suami kah yang bersedekah, istri kah yang bersedekah, atau menyuruh anak, harus benar. Prosesnya ada musyawarah. Kita lanjut setelah jeda. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah tadi yang doa itu bahwa Allah memberikan pemahaman agama ke kita itu berdasarkan dalil agama. Tidak dipakai mentang-mentang, kira-kira gitu. Maka tema kita pagi ini, sedekah istri atas izin suami. Apa maknanya? Bahwa kalau memang ada rezeki, maka sebaiknya caranya benar. Cara yang benar adalah dalam rumah tangga duluan. Karena sedekah itu pertama kepada yang terdekat dulu. Rezeki suami kepada istri. Ada kelebihan istri kepada keluarga dulu. Kalau kemudian agama mensyaratkan ada izin apabila apabila istri yang mau bersedekah, maka ini juga tidak boleh melampaui. Bukan asal bersedekah. Jangan mau bersedekah, suami bertanya, itu orang tua tak? Orang tua saya juga masih butuh. Kita siapa sedekahi? Melompat. Itulah sebabnya agama mensyaratkan ada izin. Itu pemirsa sekalian. Jadi sedekah itu jangan hanya dimaknai pemberian, tapi dia dari niatnya, hartanya, prosesnya benar. Ada kaidah begini, jangan lupa, jangan bersedekah atas nafsu. Bahkan ada istilah jangan melakukan formil kebaikan tapi dorongan syahwat. Karena itu juga tidak makbul itu. Apa maknanya? Harus ada tahapan ini tadi. Pastilah dalam keluarga tahu lebih dulu. Nah pemirsa sekalian, saya mau baca dalilnya. Bagaimana sih dalam agama itu hukumnya bersedekah? Lebih spesifik, kenapa? Nah sebaiknya ada izin dari suami. Bukan berarti tidak boleh. Jadi ini penting. Karena misalnya di era sekarang, suami profesinya bagus. Karena di awal mula dulu mau berkeluarga, istri juga sudah bagus. Bahkan kadangkala di era sekarang ini sangat terbuka. Siapa yang paling sejuk, cara kerjanya, paling komunikatif, maka dia paling bisa berprestasi. Artinya istri boleh sangat berprestasi. Nah bagaimana?
suami ada, cukup untuk keluarga. Istri juga merasa, wah ini alhamdulillah cukup nih. Apakah karena merasa cukup ini dan penghasilan istri? Apalagi kalau lebih dari itu, lebih besar penghasilan istri dan cukup untuk keluarga. Ingat, namanya sedekah benar. Tidak ada yang alpa dalam rumah tangga dan kerabat terdekat dulu. Apakah kalau penghasilan istri, ya, harus atas izin suami? Jadi begini. Kalau penghasilannya yang dilihat, kan tinggal kasih tahu ke suami. Karena kewajiban suami sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Tahu. Yang substansi dalam berkeluarga itu kan saling tahu sebenarnya. Tapi jangan lupa juga para suami, minta izinnya istri karena seringnya dikasih tahu. Jadi kita berbicara tentang sedekah izin suami ini, itu tidak tunggal pembicaraannya. Ada proses yang melingkupi bahwa kalau suami selama ini ada sebagai pemimpin rumah tangga memang mengarahkan, bukan mengintimidasi. Misal, karena sering ada di pengadilan, kenapa Nadia berimpak ke keluarganya istri? Kadangkala sembunyi-sembunyi tidak minta izin sama suami. Karena ada komunikasi yang putus. Masa mau bersedekah dilarang kalau kebaikan. Jadi sebenarnya yang terbaik adalah tetap saja ada komunikasi karena sedekah itu sendiri tujuannya adalah untuk kebenaran. Nah, saya baca dalilnya pemirsa. Abu Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili qal, sahabat Nabi ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada'i, pada haji wada. Haji wada yang kita tahu adalah haji terakhirnya Nabi, perpisahan maksudnya. Yaqul, la tunfiqul mar'atu syai'an min baiti zawjiha. Istri tidak melakukan infak atau sedekah dari rumah suaminya. Berarti harta suaminya juga. Illa bi'izni zawjiha. Sebelum mendapatkan izin dari suaminya. Apa artinya ini hadis? Min baiti zawjiha, rumahnya suaminya, penghasilan suaminya. Infak itu baik apa tidak? Oh, sangat baik. Kan tinggal izin. Suami yang mengarahkan rumah tangganya baik, mendidik, bertanggung jawab terhadap istri anak-anaknya, maka justru akan melonggarkan rezeki Allah, akan mengundang rahmat Allah. Dengan kalau ada rezeki sedikit, suruh istrinya yang bersedekah, suruh anaknya yang kasih masuk kotak amal. Pembiasaan itu baik, itu izin. Makna hadis ini. Jadi saya di awal tadi kan katakan, tidak boleh hadis-hadis, teks-teks keagamaan itu dimaknai mentang-mentang. Sepihak, kebaikan arahnya ini. Qila ya Rasulullah, ada orang bertanya, kalau sekedar makanan wahai Rasul, walau ta'am, kalau sekedar makanan kurma, makanan-makanan ringan, qal dzalika fadlu amwalina. Itulah kelebihan dari harta kita. Apa maksudnya? Itu sangat baik. Menafkahkan makanan baik. Yang problem adalah kalau tidak ada minimal isyarat dalam rumah tangga, maka rumah tangga yang baik adalah suami membiasakan istrinya bersedekah, lalu istri juga merasakan, oh, yang kalau ini bapaknya senang, makanan kalau ada keluarga senang,
ke masjid senang, ke fakir miskin senang. Nah, kalau ada isyarat begini-begini maka itu tidak masalah, apalagi kalau dari suami sudah garis. Kalau kebaikan dan ada rezeki itu dalam rangka mengundang rahmat Allah. Bukan menjadi suami bilang tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Oh, enggak begitu. Alimna ta'wil. Kita pahami takwil agama kita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini saya coba jadikan dasar itu adalah memahami dalil-dalil agama secara baik, bukan secara kaku. Bersedekah yang baik dilakukan oleh istri atas izin suami itu anjuran agama dalam rangka saling pengertian, bukan untuk membatasi secara kaku. Itu posisinya. Nah, saya tambahkan pemirsa sekalian, kalau hadis tadi riwayat Tirmidzi, saya ambilkan riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghaira mafsadatin." Apabila seorang istri bernafkah dari rumah suaminya, letter lain ini. Artinya, karena dalam tanggung jawab suami. Itu dia yang dilihat. Tapi sang istri hal baik. Memang tidak minta izin, tapi ini orang sangat butuh, mendadak datang sumbangan di masjid. Misal, tidak ada suami karena di kantor. Maka kalau dia lakukan, kana laha ajruha walahu mithluhu. Maka sang istri mendapatkan pahalanya dan juga suami mendapatkan pahala yang sama. Jadi ingat, saya ulang sedikit. Min baiti zaujiha ghaira mafsadah. Harta suaminya dinafkahkan tapi bukan yang membawa mafsadat. Bukan karena salah objek, memang yang sangat membutuhkan, bahkan yang dikasih itu yang doruri. Karena pemberian itu pemirsa sekalian ada 3. Ada doruri, ini yang tidak bisa tidak dikasih. Kemudian ada hajiyah, hajat. Ada yang tahsini, aksesoris. Lihat, kalau doruri diyakini bahwa suaminya akan senang karena biasa suaminya juga senang bersedekah, boleh istri. Maka pahalanya ada buat istri, juga pahala yang sama didapatkan oleh suaminya. Walahu mithluhu bima kasaba, karena suami yang berupaya tadi. Walaha bima anfaqat, kalau yang bernafkah sang istri tadi juga dapat pahala. Walil khazini, termasuk orang yang menjaga. Inti dari hadis ini, yang menjaga harta, istri yang bernafkah, suami yang bekerja, sama-sama dapat pahala. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a, tidak ada kurangnya. Apa maknanya ini hadis? Sebenarnya terbuka sekali, bahwa jangan sampai ada yang merasa nanti saya yang bersedekah, masa saya yang bekerja. Ini kan kekanak-kanakan ini kalau ada. Saya yang bekerja, lalu bukan saya menyedekahkan. Tidak begitu. Hadis ini kalau sudah ridho, bagus. Malah bagusnya begini. Berdoalah kita kepada Allah dalam membangun rumah tangga. Andai kata kita tidak seperti orang yang dua-duanya dari awal mapan karena mewarisi kemapanan orang tua dua-dua. Kita misalnya perantau, pekerja, dari sulit dapat kerja, berniatlah berumah tangga. Berniat bahwa mudah-mudahan rumah tangga ini
mendapat anugerah karunia dari Allah menjadi orang yang keluarga yang senang bersedekah. Maka kalau suami bekerja, maka kasihlah isyarat itu istri. Dinda, kalau panggil sekarang sayang gitu. Kasih nafkah bapak, mertua maksudnya. Istri yang ngerti begini ini, istri yang beriman juga, istri yang salehah, maka dia akan adil. Wah, kalau bapak saya saja dia minta, karena saya ini sarjana. Saya ini sering ke majelis taklim. Itu artinya hal yang sama kita doakan kasih ke orang tua, ke mertuanya juga. Jadi suami memberikan ke orang tua yang posisi formalnya mertua. Ibunya, bapaknya, istri. Tapi istri yang soleha jangan kayak orang tidak sekolah. Sarjana, pintar tapi tidak ngerti isyarat. Kasih orang tua. Tersinggung kalau orang tuanya suaminya. Ini tidak boleh. Berniatlah membangun rumah tangga yang seperti ini. Jadi dalam rumah tangga sebenarnya selalu agama memberikan begini ini. Fahami. Jangan begini. Misalnya kita suami. Bunda, itu ada bisa dibuka nomor rekening itu. Kasih bapak ya. Bapak saya maksudnya. Ibu saya atau keluarga yang butuh. Tidak pernah memberi isyarat ke lahirlah dari istri. Kak, saya kan ada hak di dalam ini. Yang saya kasih kan orang tua saya. Maka sebenarnya walaupun yang kita bahas ini adalah sedekah istri izin suami, tapi sebenarnya ada yang fundament dari sini. Kalau suami merasa sebagai penanggung jawab rumah tangga, bukan hanya status, berikan pendidikan, berikan isyarat. Kalau hati kita ingat orang tua dan boleh jadi sehatnya suami, rezekinya suami, doa siapa? Coba semuanya sudah paham ini. Doa siapa yang kasih rezeki kepada suami itu? Pertama dari ibunya dan bapaknya. Yang kedua doa istrinya di rumah dan anak-anaknya. Itu dia. Rezeki itu dari mana sih? Kalau karena kehebatan seseorang bekerja, maka siapa yang paling keras kerjanya, paling keluar tenaganya, itulah yang akan kaya. Tapi kan rezeki pemberian Allah. Ada orang pelan-pelan bekerja, rezekinya ngalir saja itu. Kenapa? Karena doa seimbang dengan usahanya. Akalnya sehat. Tenang dia bekerja. Kenapa? Istrinya juga baik. Kapan dia bersedekah? Mana prioritas disedekahi? Ikhlas bersedekah. Suami juga akan enak itu bekerja. Ayah, karena ada rezeki kita begini. Itu ada transferannya saya lihat di ATM itu. Di SMS banking. Kayaknya lebih hiji ini untuk bulan ini. Kita bersedekah begini ya. Weh, semangat sekian ratus lipat itu suami bekerja. Jadi hadis ini tadi bahwa biizni zaujiha bukan berarti menjadi tidak boleh. Apalagi juga kalau istri membersedekah niat kebaikan. Demi daruriyah umat. Termasuk kalau ada istri yang pekerjaannya sangat hebat. Niatkanlah ya Allah. Ini kan atas didikan orang tua ibu saya, bapak saya mendidik dulu. Tapi sekarang ada suami. Kan tidak ada masalah kalau diinfo. Bukan sedikitnya, bukan habisnya yang dipikirkan. Nah pemirsa sekalian, agama senantiasa itu membimbing kita kepada memahaminya secara baik. Bukan secara sempit, bukan dijadikan dasar untuk menyerang dan lalu mempertahankan diri, membentengi diri, termasuk akan menyalahkan. Dalil agama bukan menjadi dasar di pengadilan, bukan menjadi dasar kesalahpahaman dan pertengkaran. Nah kesimpulannya, kalau sedekah dari istri sebaiknya atas izin suami, sebenarnya memberikan pemahaman
doa yang baik dalam rumah tangga, karena itu yang memurahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan lebihnya atau cukupnya rezeki dalam rumah tangga bermanfaat bagi sesama. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.